Apa yang paling menakutkan dari sebuah panggilan telepon? Bukan saat tidak ada yang mengangkat, tapi ketika suara terakhir yang kau dengar dari seberang sana adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Hari ini, kita tidak akan membahas cerita fiksi. Kita akan mendengarkan beberapa rekaman telepon nyata yang menjadi petunjuk terakhir dari orang-orang yang kemudian menghilang selamanya. Selamat datang di Gubris TV, tempat kita menguak misteri yang bersembunyi di balik suara. Mari kita mulai dengan kasus pertama. Sebuah rekaman yang membuat bulu kuduk berdiri dari seorang turis Jerman bernama Lars Mithang. Tahun 2014, Lars sedang berlibur di Bulgaria bersama teman-temannya. Liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk di malam terakhir. Dalam keadaan panik, Lars menelepon ibunya. Suaranya terdengar ketakutan, terengah-engah, seolah ada bahaya yang mengancam nyawanya. Mama, ada orang mengejarku. Mereka mau menghabisiku. Tolong, jangan bicara ke siapapun tentang ini. Bayangkan perasaan seorang ibu menerima panggilan seperti itu. Setelah panggilan yang singkat dan penuh teror itu, Lars melarikan diri dari hotel tempatnya menginap. Anehnya, ia meninggalkan semua barang berharganya, paspor, dompet, dan ponselnya. Satu-satunya jejak terakhirnya adalah rekaman CCTV bandara yang menangkap momen ketika ia berlari panik, memanjat pagar pembatas, dan menghilang ke dalam hutan lebat di dekatnya. Sejak hari itu, Lars Mithang tidak pernah terlihat lagi. Panggilan telepon itu menjadi pusat dari misteri ini. Apakah Lars benar-benar sedang dikejar oleh seseorang yang ingin mencelakainya? Ataukah ia sedang mengalami episode delusi parah? Mungkin akibat cedera kepala yang ia alami beberapa hari sebelumnya? Atau efek dari obat-obatan? Pertanyaan itu masih menggantung tanpa jawaban, meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian yang menyiksa. Selanjutnya, kita beralih ke tahun 2004 ke sebuah jalan bersalju di New Hampshire, Amerika Serikat. Disinilah kisah hilangnya seorang mahasiswi cerdas bernama Maura Moray dimulai. Setelah mengalami kecelakaan mobil kecil, Maura menelepon ayahnya. Berbeda dengan Lars, nada suara Maura terdengar tenang. Ia meyakinkan ayahnya bahwa semuanya baik-baik saja dan ia hanya butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri. Ia berjanji akan menelepon lagi nanti. Tapi panggilan itu tidak pernah datang. Hanya beberapa menit setelah panggilan itu berakhir, seorang saksi mata melihat mobil Maura terparkir di tepi jalan. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menemukan mobilnya dalam keadaan terkunci, mesinnya mati, dan barang-barangnya masih ada di dalam. Tapi Maura Moray telah lenyap tanpa jejak. Kejanggalan terbesar dalam kasus ini muncul dari ponselnya. Selama 2 hari setelah ia menghilang, ponselnya terus aktif. Pihak keluarga dan teman-temannya terus mencoba menelepon, berharap ada jawaban dari Maura. Suatu kali, panggilan itu diangkat, tapi tidak ada suara Maura yang terdengar. Yang ada hanyalah suara napas pelan yang misterius di seberang sana. Sebelum panggilan itu terputus, siapa yang menjawab telepon itu? Apakah itu Maura yang mungkin tidak bisa berbicara? Ataukah penculiknya? Atau mungkin seseorang yang kebetulan menemukan ponselnya di tengah salju? Hingga hari ini, misteri suara napas itu tetap menjadi bagian paling mengerikan dari hilangnya Maura Moray. Sekarang, siapkan diri kalian, karena rekaman berikutnya sering disebut sebagai salah satu rekaman telepon paling menyeramkan yang pernah ada. Ini adalah panggilan terakhir dari Henry Maccabi, seorang pegawai pemerintahan di Minnesota pada tahun 2015. Pukul 2 dini hari, istri Henry, Karen, menerima telepon darinya, tapi suara yang ia dengar bukanlah suara suaminya yang biasa.
Suara yang terekam selama 2 menit itu adalah campuran suara yang mengerikan dan tidak bisa dijelaskan. Dalam rekaman itu, terdengar teriakan kesakitan, diselingi oleh gumaman yang tidak jelas, dan yang paling aneh, suara menggeram seperti binatang buas. Karen, yang kebingungan dan panik, terus memanggil nama suaminya. Tapi satu-satunya jawaban yang ia dapatkan adalah suara-suara mengerikan itu. Panggilan itu berakhir dengan sebuah kata yang terdengar seperti berhenti. Lalu hening. Polisi segera melacak lokasi panggilan terakhir Henry, namun mereka tidak menemukan siapapun atau apapun di sana. Misteri semakin dalam ketika beberapa minggu kemudian jasad Henry ditemukan mengambang di sebuah danau. Hasil autopsi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Henry Maccabee di saat-saat terakhirnya? Apakah ia diserang oleh sesuatu atau seseorang? Apakah ia mengalami episode psikotik yang parah, atau adakah sesuatu yang lebih gelap dan supranatural yang sedang terjadi? Suara-suara dalam rekaman itu tetap menjadi teka-teki yang menghantui. Terakhir, mari kita mundur ke tahun 1978, ke langit malam di atas Selat Bass, Australia. Seorang pilot muda bernama Frederick Valentich sedang melakukan penerbangan solo dengan pesawat Cessna kecilnya. Di tengah penerbangan, ia menghubungi menara kontrol Melbourne dengan pesan yang aneh dan mendesak. Ia melaporkan melihat sebuah objek terbang tak dikenal yang bergerak dengan kecepatan luar biasa di atas pesawatnya. Dalam percakapan yang terekam dengan menara kontrol, Frederick terdengar bingung sekaligus takjub. Ia menggambarkan objek itu memiliki lampu hijau dan bentuknya panjang serta berkilauan. Ia berkata, "Delta, Sierra Juliet, ada pesawat di atas saya." Benda itu bukan pesawat, mereka bukan manusia. Kata-kata terakhirnya terdengar semakin panik. Tiba-tiba, menara kontrol hanya mendengar suara gesekan logam yang keras dan memekakan telinga, diikuti oleh keheningan total. Setelah itu, sinyal pesawatnya hilang dari radar. Operasi pencarian besar-besaran diluncurkan, namun tidak ada jejak pesawat, serpihan, atau tubuh Frederick yang pernah ditemukan. Para skeptis berpendapat mungkin ia mengalami disorientasi dan melihat pantulan cahayanya sendiri di air. Tapi bagi banyak orang, rekaman terakhir Frederick Valentich adalah bukti mengerikan bahwa ia bertemu dengan sesuatu di langit malam itu. Sesuatu yang membawanya pergi selamanya. Lars Mittank, Maura Murray, Henry Maccabee, dan Frederick Valentich. 4 kasus berbeda dari era yang berbeda, namun memiliki satu benang merah yang sama, sebuah panggilan telepon terakhir, sebuah jendela singkat ke dalam momen-momen terakhir mereka sebelum mereka lenyap ditelan misteri. Rekaman suara, sebuah teknologi sederhana yang kita gunakan setiap hari, ternyata bisa menjadi artefak paling berharga sekaligus paling menakutkan sebuah arsip dari jeritan terakhir seseorang sebelum mereka menghilang dari dunia ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah menurutmu mereka benar-benar menghilang begitu saja? Atau jangan-jangan di suatu tempat di seberang sana, seseorang atau sesuatu masih mendengarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku Gina Virgiani dan ini adalah Gubris TV. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini, dan yang terpenting subscribe channel Gubris TV karena misteri selalu punya suara yang ingin kau dengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.